Kecelakaan terjadi antara truk dan sepeda motor di Buleleng, Bali. Seorang pelajar tewas. Usai bebas murni, Abu Bakar Bashir akan menjalani proses deradikalisasi. Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 dari Sinovac halal. Halo, selamat malam pemirsa. Usai sidang Komisi Fatwa siang tadi, Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 dari Sinovac halal. Meski demikian, aspek keamanan vaksin tersebut masih menunggu hasil final dari Badan POM. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Salsabila Syairah. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Buleleng, Bali. Nahas, pengemudi motor yang merupakan pelajar SMA, tewas di lokasi. Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan truk dan sepeda motor terjadi di jalur utama Singaraja Seririt, tepatnya di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali. Naas, pengendara motor yang adalah seorang pelajar tewas di lokasi. Evakuasi korban dan kendaraan motornya yang terjepit di sela-sela ban truk berlangsung alot. Kecelakaan berawal ketika korban berusia 17 tahun melaju dengan kecepatan tinggi. Mengambil jalan terlalu kanan di saat bersamaan muncul sebuah truk dari arah berlawanan. Pengemudi truk panik, membanting setir ke kanan hingga kecelakaan tidak terhindarkan. Motor Scoopy yang dikendarai oleh si X ini, si korban ini, mengambil haluan terlalu ke kanan, sehingga mengakibatkan mobil truk yang dari timur mengambil arah ke kanan, kemudian berpapasan dan berserempetan di lokasi. Jenazah korban dievakuasi ke ruang jenazah RS Paramasi di Singaraja. Sementara pengemudi truk masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Banjar. Bahkan diketahui korban berkendara motor tanpa mengenakan helm. Dari Buleleng, Bali, Zainuddin Yasin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil box menabrak bagian belakang sebuah truk di ruas Jalan Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi. 1 orang meninggal dunia dan 1 korban lainnya luka berat. Jumat pagi, sebuah mobil box menabrak bagian belakang sebuah truk di ruas Jalan Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. 2 korban terjepit badan kendaraan sehingga mempersulit evakuasi. Kernet mobil box tewas di lokasi kejadian, sementara pengemudi mengalami luka berat. Diduga pengemudi mengantuk saat melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Mobil pada keluar dari rest area, saya pakai lampu bahaya, udah jalan lagi, tiba-tiba dari jalur 2, itu mobil itu langsung... Abang posisi jalan atau berhenti? Jalan, jalan. Jalur lambat? Jalur lambat, jalur 1. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta, Jawa Barat. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ruko yang menjual aksesoris ponsel di Prabu Muli Utara, Sumatera Selatan hangus terbakar. 3 orang di dalam ruko meninggal dunia. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Prabu Muli mengeluarkan satu persatu jenazah korban kebakaran ruko yang menjual aksesoris telepon genggam di kawasan padat penduduk di Prabu Muli Utara, Sumatera Selatan. Ketiga korban meninggal adalah Indra Kusuma, pemilik toko, serta Perdi dan Adi Saputra yang merupakan pegawai toko. Kebakaran diperkirakan terjadi saat dini hari. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Prabu Muli AKP Abdul Rahman mengatakan sejauh ini penyebab kebakaran belum bisa dipastikan.
Dan ini jam 4:30 dan masih terasa masih panasnya. Kami khusus pada penanganan ini adalah penanganan terhadap korban dan menyisir. Apakah masih ada korban jiwa lagi selain dari pemilik dan 2 karyawan yang kita temukan. Untuk sementara kami tidak bisa berpersepsi, namun sekarang kami baru mengevakuasi terlebih dahulu. Ketiga jenazah yang berhasil dievakuasi dari dalam ruko kemudian dibawa ke RSUD Kota Prabu Muli. Guna mencari penyebab kebakaran ini, Polres Prabu Muli akan meminta bantuan tim Lapor Polda Sumatera Selatan. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, karena sakit hati sering dihina, seorang nelayan nekat menganiaya sesama rekannya saat berlabuh di perairan Garut, Jawa Barat. Akibatnya, seorang nelayan terluka. Sebuah kapal nelayan terdampar di perairan Garut, Jawa Barat. Kapal ditemukan dengan membawa 2 orang nelayan. Seorang nelayan terluka, sementara seorang lagi bersenjata tajam mencoba kabur namun berhasil ditangkap. Nelayan bersenjata tajam tersebut ternyata adalah pelaku penganiayaan di atas kapal. Aksinya berawal ketika pelaku sedang berlabuh bersama ke-6 rekannya. Di bawah pengaruh miras, pelaku lakukan penyerangan. 5 nelayan nekat menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Sementara 1 nelayan tertinggal karena luka senjata tajam. Pelaku nekat beraksi lantaran sakit hati sering dihina. Adanya sakit hati dari pelaku terhadap 6 rekan nelayan lainnya yang biasa sering meledek, mengganggu rekanita ataupun pacar dari yang bersangkutan dengan menelpon pacarnya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan sakit hati, jengkel, dan merasa marah terhadap 6 rekan lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Cilacap dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan 5 orang nelayan yang nekat mencaburkan diri ke laut kini belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pembagian bantuan beras di Pasar Sentral Sengkang Wajo, Sulawesi Selatan nyaris ricuh. Aksi saling dorong terjadi diduga akibat ulah warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Pembagian beras 5 kg gratis di Pasar Sentral Sengkang Wajo, Sulawesi Selatan ini nyaris berujung ricuh. Aksi saling dorong dan berdesakan tidak terhindarkan karena dipicu oleh mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Aparat TNI pun harus turun tangan agar situasi cepat terkendali. Kondisi berangsur reda usai pedagang mengancam akan menghentikan pembagian beras. Banyaknya warga masyarakat yang membeludak pada hari ini. Kenapa? Karena ini memang pembagian kartu. Dan itu sulit kami antisipasi karena keinginan daripada warga kurang mampu ingin secepatnya menerima kartunya, menerima bantuannya. Tapi pada akhirnya bisa terkendali, Pak, ya? Tetapi karena petunjuk daripada pengurus dibantu dengan anggota TNI, mereka aman-aman saja. Pembagian beras gratis ini merupakan tradisi yang dilakukan pedagang Pasar Sentral Sengkang. Namun sayangnya, warga justru berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 pengemis dan juru parkir liar terjaring razia Satpol PP Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Razia digelar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Petugas Satpol PP Kecamatan Grogol, Petamburan merazia sejumlah titik di kawasan Pesing dan Pangeran Tubagus Angke. Petugas mendapati pengemis dan juru parkir liar yang hendak kabur. 11 pengemis dan juru parkir liar terjaring razia Satpol PP Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Razia digelar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Grogol Petamburan melaksanakan kegiatan penertiban RKS untuk menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 terkait ketertiban umum, sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan.
Hasil pada hari ini 11 PMKS ditertibkan, kemudian dibawa ke Gor Cengkareng untuk didata dan diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial. 11 orang yang terdiri dari 10 pria dan 1 wanita ini kemudian dibawa ke Gor Cengkareng, Jakarta Barat untuk direhabilitasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pemeriksaan perdana artis Gisel Anastasia oleh Polda Metro Jaya atas kasus video asusila telah selesai. Gisel diperiksa selama hampir 11 jam. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandi Arifin, Gisel keluar dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya setelah hampir 11 jam diperiksa tim penyidik. Saat keluar, Gisel kembali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatannya. Pemeriksaan Gisel sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 4 Januari, namun Gisel berhalangan hadir dengan alasan kepentingan keluarga. Total ada 49 pertanyaan yang dilemparkan oleh tim penyidik kepada Gisel. Usai pemeriksaan, tim penyidik tidak menahan Gisel karena Gisel dianggap cukup kooperatif. Negara Indonesia yang baik dan taat hukum, saya datang hari ini untuk memenuhi panggilan. Sekali lagi, saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya mohon maaf sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia dan untuk semua pihak terkait. Saya mohon doanya, mohon dukungan supportnya juga untuk saya bisa menjalani proses ke depan. Ya, semoga bisa menjadi lebih baik lagi untuk hari ke depannya. Hampir 11 jam kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Saudari GA, ada 49 pertanyaan yang kami atau penyidik tanyakan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Semuanya bisa dijawab. Yang bersangkutan tadi 9 jam 9, ulang jam 20.00 sudah kita kembalikan. Kita tidak lakukan penahanan. Saudari JA dan juga saudara MYD kooperatif, ya. Selama dipanggil juga hadir, dipertanyakan juga, dia menjawab semuanya apa yang ditanyakan oleh penyidik, sehingga diambil satu kesimpulan bahwa tidak perlu lakukan penahanan. Pemirsa, usai bebas murni, Abu Bakar Bashir akan menjalani proses deradikalisasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Malam.